Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di deskripsi. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya visual dan selamat ibadah, enjoy the service and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Berharap semua yang ada di rumah dalam keadaan baik. Dan bulan hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita juga akan melakukan perjamuan suci. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Dan merasakan sukacita itu bersama kita. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Membawa segala pujian kita di hadapan Bapa. Karena Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Bersamamu kami tenang Bapa. Hanya Engkau juru selamatku.
Mari angkat suaramu dan masmurmu di hadapan Tuhan. Sebab dalam sepenuh hatimu. Katakan kebaikan yang berlebihan kami. Katakan kasih-Nya mengalir. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
disembuhkan. Yang berbauan berat akan menerima berkat dari kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menari dan melompat untuk Engkau. Terpuji nama-Mu yang kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai dan sukacitamu untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka di dalam nama Tuhan. Yeah. Kau biar nama Tuhan tinggikan. Hanya nama Tuhan kita puji. Amin. Dia Tuhan yang benar, yang selalu bersama dengan kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sambut tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Tuhan, kami umat-Mu memuliakan nama Kau. Hanya Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Mari jemaat Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sambut tanganmu. Sambut tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menuntun langkah kami. Yes. Engkau yang selalu mengerti kami. Amin. Engkau yang selalu peduli kami. Yes. Haleluya. Mari bersama-sama kita sedukan. Walau badai menerpa Di dalam hidupku ini. stop tangan Tuhan. Tuhan, mengangkatku tinggi.
selalu bersalah manusia. Hanya Engkau yang benar Tuhan. Haleluya. Ya. Karena Engkau satu-satunya Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Kau menuntun langkahku. hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. hari depan Kau beri, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat yakin bahwa Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau memberikan hari depan dan hari esok bagi kami. Bahkan Kau menuntun kami di tengah-tengah lembah kekelaman. Kau seberangkan kami dari hari, minggu, bulan demi bulan. Terima kasih buat awal bulan ini. Terima kasih buat karya-karya Tuhan, kesehatan, kekuatan, bisnis yang tetap bertahan, keluarga yang tetap utuh bersama-sama. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Ada banyak yang sedang putus asa hari ini. Tapi kami bisa bertahan semua karena kami tahu bahwa Bapa yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur buat kesempatan kami mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau disatukan dengan tubuh dan darah-Mu sebentar. Biar tangan Tuhan menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bertemu di ibadah streaming tentunya. Baik yang ada di studio di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Sebuah kebanggaan dan sukacita kalau kita ada di bulan yang baru ini, kita mau belajar satu tema yang baru ya. Tema bulan ini adalah tema yang sudah kita doakan bersama tahun yang lalu. Di bulan Oktober, November kita berdoa dan Tuhan taruh di hati kita bersama-sama tema hari ini ya. Tema hari ini adalah care. Saya kira kalau kita berbicara tentang care atau peduli, nah kayaknya nyambung dengan keadaan zaman hari ini ya. Baik, hari ini kita mau belajar satu kisah perjanjian baru yang menginspirasi kita. Begitu tema ini muncul, kisah ini tiba-tiba dijatuhkan Tuhan di hati saya. Kisah ini sering kali kita membaca dan kita mendengar.
Tapi ada angle-angle yang Tuhan ajar. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru buat kita. Katakan amin. Ya, kita akan mendengar, kita akan melihat bersama-sama tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Mari kita mendengar dan melihat bersama-sama. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kisah daripada orang Samaria yang baik hati. Kalau kita baca bersama-sama di Injil Lukas pasal yang ke-10, nah di situ ayatnya dimulai dari ayat yang ke-30. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tadi sudah lihat bagaimana orang Samaria itu dipukul, dirampok, bahkan Alkitab berkata dalam ayat yang ke-30, para penyamun-penyamun bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya. Jadi kondisinya bahkan Alkitab berkata orang itu ditinggalkan setengah mati. Udah habis-habisan, dipukul, ditinggal setengah mati. Berarti ini sekarat sekali. Nah yang menarik di sana ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Tetapi orang ini tidak menolong. Yang kedua, seorang Lewi tidak menolong juga. Dan yang terakhir kita tahu bahwa orang Samaria itulah yang akhirnya menolong. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa orang tidak peduli? Itu pertanyaannya. Jawabannya yang pertama adalah ini nih. Kadang-kadang ada banyak urusan pribadi yang membuat orang tidak peduli. Wah gue kerja sibuk banget, aku gak ada waktu. Tetapi kalau saudara koreksi baik-baik ya. Koreksi baik-baik. Sebetulnya kita bisa kok nolong orang ini. Kita bisa nolong. Kita atur waktu kita atur hidup kita atur keuangan kita masih bisa menolong orang Bapak Ibu. Nah kalau saudara berkata, ada banyak urusan sebetulnya dalam ayat di Alkitab, dalam Keluaran pasal 23 ayat yang kelima dikatakan begini. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Ada perintah di Taurat yang seorang imam pasti tahu. Seorang Lewi pasti tahu perintah ini. Jadi sebetulnya dia nggak bisa memungkiri bahwa saya sibuk kok, saya nggak ada waktu. Ada ayatnya. Dan mereka sangat getol mengajarkan Taurat. Dan ini hukum Taurat mereka. Kalau ada keledai musuhmu, bukan keledai sahabat loh Bapak Ibu. Keledai musuh yang kelebihan beban, yang kemudian jatuh dan rebah, tolonglah. Haruslah engkau menolongnya, rela menolong dia dengan membongkar muatan keledai itu. Keluaran mencatat soal itu. Nah, saya mencatat alasan yang kedua. Kenapa orang tidak peduli? Kenapa seorang imam dan Lewi ini tidak peduli? Alasan yang kedua adalah ini. Tidak mau ambil resiko. Banyak orang gak mau nolong karena gue gak mau ambil resiko deh. Gue saja butuh, masak duit harus dihamburkan begitu. Aku sendiri membutuhkan ini, masa ini mau dikasih sama orang. Kadang-kadang, kalau konteksnya
orang yang dirampok itu, jalan yang menurun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, itu biasanya para perampok-perampok itu sukanya nipu. Nipunya mereka jatuh berbaring di jalan, lalu alasan pura-pura minta tolong. Dan begitu mau ditolong, malah yang nolong itu dirampok. Dan itulah yang membuat orang-orang kadang-kadang berpikir, nanti jangan-jangan aku tolong, aku sendiri yang dirampok. Jadi kadang-kadang mereka sendiri berpikir begini, wah saya gak mau ambil resiko deh. Kalau orang lain mau tolong gak apa-apa, tapi bukan saya yang tolong. Kalau teman saya mau tolong, orang lain mau tolong gak apa-apa. Tapi ini bahaya kalau saya yang tolong dan urusannya panjang dan segala macam. Begitu banyak alasan-alasan sehingga kita tidak peduli sesama kita. Nah, kalau saudara baca di Kejadian pasal 14, bapak orang percaya yang mereka percayai yang namanya Abraham, bapak ini peduli kepada Lot yang ada di Sodom dan Gomora. Ya. Abraham peduli kepada Lot dan juga kepada Raja Sodom dan Gomora yang ditawan oleh Kadar Laomer. Saudara baca cerita Kejadian 14. Padahal Abraham gak ada urusan sama mereka. Tapi Abraham mau tolong Lot, mau tolong raja-raja ini. Sebetulnya bukannya kita gak ada waktu, nggak bisa menolong, atau kadang-kadang kita nggak mau ambil resiko, kita nggak mau ribet dan segala macam. Tapi kalau kita baca di contoh-contoh di Alkitab, ternyata orang-orang di Alkitab itu dia care kok, dia peduli kok, dan itu Tuhan ajarkan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang peduli kepada orang lain. Nah, kisah tentang ini orang yang dirampok ini, yang harusnya seorang imam dan Lewi harusnya tolong, mereka nggak mau tolong. Kadang-kadang alasan yang ketiga adalah alasan teologis. Biasanya kalau orang terkena mayat atau terkena darah, mereka akan jadi najis. Dan itu ada ayatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayatnya mengatakan begini, orang-orang yang terkena istilahnya mayat atau terkena darah itu najis sampai 7 hari. Nah, kok saya percaya mungkin mereka punya alasan. Wah, kalau saya sentuh orang ini, saya jadi najis. Saya tidak bisa beribadah. Saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya harus dikucilkan 7 hari. Mungkin itu salah satu alasan kenapa 2 orang pelayan Tuhan ini tidak mau tolong. Tapi apapun juga alasan mereka, kalau kita baca baik-baik di kisah mereka di pasal 10 ayat 30 dikatakan begini. Yesus cerita, mereka itu bukan pergi ke Yerusalem. Mereka itu sedang pulang dari Yerusalem, pulang ke rumahnya. Sebab Yesus berkata begini, ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Kata turun itu menarik, karena kata turun itu pasti dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Karena itu turunan Bapak Ibu ya. Nah, seorang yang tadi dirampok itu dia juga lewat di situ turun, tadi kita lihat filmnya. Nah, imam ini juga turun, Lewi ini turun. Berarti mereka kan sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan pelayanan. Jadi alasan untuk wah nanti saya jadi najis, wah nanti saya di karantina 7 hari, wah tidak bisa dong begini. Itu bukan alasan lagi. Karena Alkitab mencatat mereka tidak sedang dalam pelayanan. Apapun juga alasannya, sebetulnya satu aja. Ini masalah menolong orang, care, peduli. Itu masalah mau atau tidak. Betul nggak? Kalau saya belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Seorang imam dan Lewi yang kita baca tadi. Itu mewakili kehidupan kita orang percaya. Kita yang percaya, kita yang melayani Tuhan. Nah, ada catatan-catatan yang saya garis bawahi untuk kita belajar bersama-sama. Yang perlu kita ingat. Nomor 1, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seorang memiliki hati yang benar. Itu yang nomor 1. Saudara mau bicara tentang kebenaran itu tidak menjamin hati saudara benar. Kedua, katam kitab suci, hafal kitab suci tidak menjamin perbuatan dan karakter kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ketiga, aktif melayani, aktif ke bait suci, aktif ke gereja tidak sama dengan mentaati firman Allah. Dan yang keempat,
Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Saya ulangi. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi sesamamu manusia, bukan orang yang sama dengan kita. Nah, belajar dari Imam dan Lewi ini kita ditegur dan ditemplak Tuhan, khususnya orang-orang Kristen yang terlalu agama, kita yang terlalu banyak main gereja tapi nggak peduli dengan sesama. Bulan ini kita punya tema, mari kita peduli kepada sesama kita. Mari kita peduli kepada lingkungan kita. Kita peduli kepada kota bahkan bangsa ini. Tema ini bukan dibuat karena ada virus ini baru tema ini muncul. Tema ini dibuat tahun yang lalu. Kita juga gak ngerti kenapa kok Tuhan jatuhkan tema ini. Waktu Tuhan bicara kepada saya gak ngerti bahwa jadinya bumi bangsa ini akan di bulan Mei akan seperti ini. Dan tema bulan Mei adalah care. Mari kita peduli kepada orang lain. Kayaknya memang kita harus belajar untuk kembali ke firman Tuhan hari ini. Untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah apa yang sedang terjadi di bumi ini. Untuk menjadi Tuhan dan menjadi jawaban buat orang-orang yang membutuhkannya. Nah, mari kita belajar tentang orang Samaria yang akhirnya menyentuh dan menolong orang yang sedang sekarat. Bahkan Alkitab mencatat yang mau mati. Mungkin banyak dari kita, usaha kita mau mati, belum mati. Mungkin pernikahan kita mau mati. Mungkin kita lihat masa depan kita, anak-anak kita mau mati rasanya. Kita kadang-kadang berpikir gimana ini masa depan? Gimana dengan yang A, B, C dan segala macam. Nah, mari kita belajar bagaimana kita punya hati seorang orang Samaria yang punya care, kepedulian kepada sesamanya. Yang pertama, miliki compassion, miliki belas kasih. Di ayat 33b dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang pertama Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa peduli kepada sesama kalau nggak ada unsur namanya kepedulian. Compassion itu kata yang kuat kalau saudara mau care kepada seseorang. Saudara mau peduli kepada seorang harus punya hati compassion yang luar biasa. Pengorbanan dan belas kasihan adalah investasi yang membuat kita pasti akan menerima retur pada akhirnya nanti. Saya ulangi, pengorbanan dan belas kasihan adalah investasi yang membuat kita bisa menerima retur atau kembalian dari apa yang kita berikan. Pada saat saudara menolong orang, saat saudara peduli sama orang, apa yang saudara tabur itu kayak benih yang saudara tabur di sana. Dan itu gak akan mungkin sia-sia. Orang menabur dan dia akan menerima. Belas kasihan akan melembutkan hati kita. Percayalah. Jadi kalau orang gak bisa care sama orang, mungkin orang itu udah keras hatinya, hati nuraninya karena udah gak peduli lagi terhadap sesamanya. Tapi kalau saudara punya belas kasihan, saudara belajar tentang kelembutan hati dalam hidup kita. Belas kasihan akan memperkaya hati kita. Belas kasihan akan membuat hidup menjadi lebih berarti. Bahkan belas kasihan akan membuat kita ingin, belas kasihan membuat kita ingin berbuat sesuatu kepada orang-orang yang bisa kita lakukan dan bisa kita tolong. Itulah belas kasihan. Kita butuh belas kasihan Bapak Ibu yang membuat kita makin next level pada rencana Tuhan. Tidak mungkin Yesus bisa melayani di muka bumi tanpa sebuah compassion di hatinya dia. Setiap kali dia berjumpa selalu beberapa ayat Alkitab berkata Yesus digerakkan belas kasihan. Lihat orang banyak digerakkan belas kasihan. Lihat orang mati yang mau dikubur digerakkan belas kasihan. Lihat kesedihan Marta Maria digerakkan belas kasihan. Belas kasihan itu menggerakkan kita sehingga kita bisa punya
kaya dalam roh untuk peduli terhadap sesama kita. Miliki belas kasihan dalam hidup saudara. Saudara akan bisa menjadi tangan Tuhan untuk menolong sesama. Miliki belas kasihan. Saudara akan memiliki hati Tuhan untuk sesama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi yang menabur. Jadi kalau saudara nabur, saudara sedang care, saudara sedang melepaskan sesuatu yang saudara punya, sebetulnya itu menjadi benih. Betul enggak? Baca ayat itu. Ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi kalau saudara nabur, saudara dapat benih. Ingat ya, benih itu punya potensi untuk bermultiplikasi. Benih itu punya potensi menjadi lebih banyak. Jadi kalau kita menabur, kita care, kita peduli, kita coba melepaskan apa yang kita punya. Sebetulnya Tuhan sedang menyediakan benih buat saudara. Dan roti untuk dimakan. Tapi kalau untuk kenyang, makanlah roti. Itu bedanya benih sama roti. Roti untuk dimakan, tapi benih untuk ditabur. Dan ayat selanjutnya dikatakan begini. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi pada saat kita menabur, benih ditaruh di hati kita, maka Alkitab berkata itu akan berlipat-lipat dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita jadi orang Kristen yang berbuah-buah makin banyak. Alkitab berkata berbuah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan membangkitkan syukur kepada Allah karena kami. Wow, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita menabur benih, Tuhan memperkaya kita dengan kemurahan hati. Mau kaya kemurahan hati? Menjadi seorang yang generosity? Miliki hati compassion buat orang-orang sekitar kita, ya. Ini yang nomor pertama, ya, miliki belas kasih, ya. Miliki belas kasih buat orang-orang sekitar kita. Yang kedua, action, ya. Yang kedua adalah action. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan begini. Orang Samaria itu pergi ke tempat orang yang sedang sekarat dan hampir mati. Ia membalut lukanya, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, dan kemudian menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi kalau itu tunggangannya sendiri, sekarang keledainya dipakai untuk orang yang sedang hampir sekarat dan mati ini Bapak Ibu. Berarti dianya sekarang jalan kaki. Kasih dan perbuatan itu ibarat dua permukaan mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi antara kasih dan perbuatan itu terkonek, itu penting, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara mengasihi, saudara harus aktif mengerjakan kasih yang saudara sedang tunjukkan. Dan anehnya di dalam Alkitab, pada saat kita bicara soal kasih, itu selalu menggunakan kata kerja aktif dan bukan pasif. Menarik ya. Setiap kali Alkitab bicara tentang kasih, selalu bicara tentang aktif kata kerjanya. Kita harus mengerjakan, bukan sekedar di bibir dan di mulut saja. Mari kita belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Dia bukan sekedar merasa belas kasihan aja. Aduh mesake, aduh kasihan banget. Tapi gak melakukan apa-apa. Ada sebuah tindakan yang tiba-tiba dorongan itu mendorong dia untuk apa? Dia mulai mendekati, mulai membalut, mulai menyirami dengan minyak dan anggur dan menaikkan. Itu sebuah tindakan yang aktif Bapak Ibu. Saya berharap kita bukan sekedar melihat situasi saudara-saudara kita. Tapi setidaknya ada sebuah tindakan kecil yang kita kerjakan di tengah-tengah hari-hari kita seperti ini. Wow,
Alkitab di dalam Galatia mengatakan seperti ini ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu bukan cuma sekali. Kalau Alkitab berkata janganlah kita jemu-jemu, berarti itu berulang lagi, diulang lagi. Jangan jemu berbuat baik. Dan ayat itu bukan sampai di situ. Dilanjutkan begini, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Lihat tadi, apa yang kita tabur kebaikan itu jadi benih Bapak Ibu. Itu jadi benih dan saat waktunya nanti kita akan menuai jika kita tidak lemah. Nah, saya suka terjemahan di bahasa yang lain. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Allah yang hidup terjemahnya begini, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Menarik ya. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk melakukan sesuatu kebaikan buat sesama. Karena itu menjadi benih yang subur dan akan menghasilkan banyak hal. Yang ketiga, miliki namanya responsibility. Ya, responsibility atau tanggung jawab. Di ayat yang ke-34 dikatakan begini, orang ini, Samaria ini membawa ke tempat penginapan dan kemudian merawatnya. Tidak cukup hanya dikasih air, nggak cukup hanya dikasih anggur lalu dibalut, nggak lalu ditinggal. Enggak, tapi orang ini bawa orang yang sedang sekarat ini dibawa ke penginapan, bayangin. Responsibility itu terdiri dari dua kata. Respon dan ability. Respon artinya ya respon kita terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Dan ability itu bicara tentang kemampuan kita. Jadi sebetulnya kalau responsibility itu berarti tanggung jawab dan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu hal. Jadi waktu kita mau ambil tanggung jawab untuk merespon dan mau peduli kepada orang lain, itu berarti saya mampu dan saya mau untuk melakukan itu. Saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita punya responsibility. Tanggung jawab untuk memikul bersama-sama penderitaan orang. Ikut tanggung jawab bersama-sama mendoakan bangsa dan beban bangsa dan kota ini. Ya, nah kemampuan untuk merespon keadaan sebetulnya menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab yang kita miliki. Betul nggak? Saat saudara merespon sesuatu, saudara itu kita bisa mengerti saudara itu dewasa atau tidak terhadap respon yang sedang terjadi. Ya, kalau saudara dewasa pasti akan mengambil tanggung jawab penuh. Baik dalam rumah tangga, baik itu dalam apapun juga yang terjadi. Di situasi seperti ini kita bertanggung jawab atas keluarga kita, bisnis apapun. Kita makin dekat sama Tuhan, kita berdoa dan kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan ide dan kreativitas, tiba-tiba kita bergerak dan kita tidak stuck di satu tempat. Kedewasaan, saya suka quotes ini, tidak datang dengan adanya usia yang bertambah. Tapi kedewasaan datang karena penerimaan tanggung jawab. Itu dari Edwin Louis Cole. Bahkan pada saat saudara memilih tanggung jawab, maka saat itulah pilihan akan datang kepada orang-orang yang mau memikul tanggung jawab. Mari kita belajar berani memikul tanggung jawab Bapak Ibu. Berani ikut ambil bagian dalam proyek-proyeknya Tuhan. Dengan apa? Care, peduli sama orang lain. Yang terakhir, yang keempat, miliki yang namanya empati. Miliki yang namanya empati. Orang Samaria ini bukan sekedar menolong,
memberikan air, bukan sekedar membalut, tetapi ia membawa ke kota, lalu masuk ke perumahan dan masuk ke salah satu hotel atau mungkin puskesmas pada waktu itu ya. Alkitab mencatat di ayat 35. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan dia berkata, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali nanti. Orang ini punya empati yang luar biasa. Sekali lagi ya, dia bukan sekedar punya compassion. Dia bukan sekedar aktif dan action melakukan sesuatu tindakan kasih. Dia bukan sekedar ikut ambil bagian responsibility tanggung jawab sama orang ini. Ya udah pokoknya taruh di puskesmas sudah tinggal di sana. Enggak, tapi dia punya empati. Nah, apa itu empati? Empati itu artinya ini, ikut memahami perasaan, penderitaan, apa yang sedang dipikirkan orang itu. Orang ini sedang gak punya uang. Kalau dia di penginapan dan dia butuh A, B, C dan segala macam, besok paginya siapa yang mau bayar? Tidak semua penginapan bisa menanggung akan hal itu. Nah, apa yang dilakukan orang ini? Orang ini punya empati yang luar biasa sampai akhirnya dia kasih duitnya 2 dinar. Alkitab berkata seperti itu. 2 dinar kepada penginapan. Bahkan dia berkata gini, rawatlah, kalau 2 dinar masih kurang, nanti aku akan bayar semuanya. Saya mau katakan begini, dunia kita membutuhkan orang-orang yang care. Saudara-saudaramu yang di sekitar saudara membutuhkan orang yang betul-betul care kepada mereka. Keluargamu membutuhkan orang yang care. Perusahaanmu membutuhkan orang-orang yang care. Ada begitu banyak orang bergelimpangan di jalan hari ini. Bukan karena sakit, tapi karena udah hartanya udah habis. Bukan karena dirampok. Ya karena situasi kayak gini udah gak bisa bergerak sama sekali. Alkitab sama seperti ayat tadi, mau mati. Ada beberapa orang pengen mati hari ini, pengen lari dari semuanya karena udah gak kuat Bapak Ibu. Ada banyak orang yang terkapar hari ini, bisnis yang terkapar. Saya mau ketuk Bapak Ibu saudara sekalian hari ini, mari punyalah care, peduli kepada orang-orang ini. Siapa tahu momentum ini menjadi momentum tuaian yang hebat luar biasa. Momentum ini menjadi momentum di mana gerakan kasih dan kepedulian itu tidak lagi terkunci di rumah-rumah. Tubuh ini boleh terkunci di rumah, tapi biar kasih Kristus, visi Tuhan, kepedulian kepada sesama gak terlockdown, terkunci di dalam rumah. Tapi boleh sampai ke jalan-jalan ada di sana. Mungkin kita sedang habis-habisan. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan tidak pernah habis akal atau cara untuk menolong kita. Itu Tuhan kita. Kita boleh habis-habisan, tapi Tuhan tidak pernah habis atas kehidupan kita. Tuhan peduli sama kita. Kalau saudara seperti orang yang habis-habisan dirampok, saya mau katakan begini, ada orang yang datang. Dan orang itu saya mau katakan, dia Yesus yang datang buat saudara. Saya punya satu kalimat yang bagus sekali. Memberi bukan bermakna aku ada lebih dari kamu. Tetapi karena aku faham bagaimana rasanya di saat tidak punya apa-apa. Itulah memberi. Tuhan tahu bagaimana tidak memiliki apa-apa. Tuhan tahu bagaimana ditinggalkan. Tuhan tahu bagaimana dikhianati. Tuhan tahu bagaimana menderita. Dan Dia ingin mengasihi saudara. Kau yang sakit, kau yang sekarat, mari datang kepadanya. Tuhan akan bebaskan saudara. Ada satu kisah. Seorang anak pengen beli anjing. Pada waktu dia ke toko anjing, ada anak-anak anjing yang lucu banget.
Lalu penjualnya ngomong, ini bagus nih, ini lucu nih, namanya ini, namanya itu. Harganya murah kok, diskon. Anak itu bingung karena tidak ada yang menyentuh hatinya. Tiba-tiba dari dalam ada anak anjing yang lain tiba-tiba keluar dengan suara. Tapi kaki belakangnya itu gak normal, ditariknya begitu. Dan itu ternyata membuat mata anak ini gak beralih kepada yang lain. Dan dia tajam melihat anak anjing itu. Dan dia berkata kepada bapak yang jual, saya mau beli yang itu. Lalu bapak ini ngomong, kalau yang ini gak dijual. Kalau kamu mau ambil aja ambil. Enggak Pak. Enggak Pak, saya harus bayar seperti anjing yang lain. Dia anjing yang hidup. Ya udah terserah kamu. Bapak ini bingung. Ada anak anjing yang normal, kenapa dia pilih yang cacat? Dan begitu diambil dan digendong, lalu dia keluar dari toko itu. Baru kelihatan, ternyata kaki sang anak ini juga pincang menggunakan kaki besi. Baru bapak ini tahu, bukan masalah bisa beli anjing atau tidak. Tapi masalah dia merasakan bagaimana tidak diperhatikan. Bagaimana tidak dihargai. Bagaimana dikucilkan. Perasaan itu ada kepada si anak ini. Itulah yang mendorong anak ini mengasihi anjing yang cacat ini. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus ngalami apa yang kau alami hari ini. Tetap percaya. Mungkin kau belum seperti orang Samaria yang baik hati. Kau posisinya seperti orang yang sedang habis-habisan. Dengar. Perjamuan suci hari ini biar menjadi kekuatan buat kita. Tapi ini tetap percaya. Sekalipun saudara mungkin tidak melihat janji Tuhan. Tetap percaya walaupun kadang-kadang kita lihat keadaan seperti ini. Tetap yakin dan percaya. Yohanes 20 ayat ke-27. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Dia tunjukkan lambungnya. Dia tunjukkan tangannya. Bukti bahwa dia bangkit. Dan dia pengen membuktikan itu bahwa dia bangkit buat saudara hari ini. Hari ini kita belajar tentang 4 hal. Apa itu care? Yang pertama, miliki compassion dalam hidup kita. Yang kedua, miliki action, responsibility, dan juga empati. Dan kalau kita punya keempatnya ini, saya percaya kita menjadi orang Samaria yang menolong orang-orang di sekitar kita. Buka hatimu. Kalau saudara sedang terkapar hari ini, undang biar lewat perjamuan suci Tuhan berkarya dan menyembuhkan kita. Tapi kalau saudara menjadi orang yang dipanggil Tuhan hari ini, aku terpanggil untuk care kepada orang lain. Ini waktunya. Miliki compassion, miliki action, responsibility, dan empati. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan renungkan firman Allah hari ini. Biar tangan Tuhan menyentuh kita. Silahkan Bapak Ibu dibagikan cawan yang ada di rumah masing-masing. Kepala keluarga atau imam keluarga boleh membaginya, dipersilahkan. Sambil kita menyanyi, Allah sangat mengerti, Allah sangat peduli akan kehidupan kita. Dari awal ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu. Kami percaya Allah peduli saat
orang-orang tidak peduli, Engkau Allah yang peduli. Kami bersyukur buat Yesus yang baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti. Kami percaya saat kami tergeletak, hampir mati, habis-habisan kami, Allah turun dan mencoba menolong, menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu di rumah saja menyanyi lagu ini. Refrennya bersama-sama katakan. Taruh tanganmu di dada. Taruh tubuh dan darahnya di dadamu. Biar kasih Allah melekat menjamah kita pagi ini. Peduli tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab sekali lagi tak akan pernah, tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Kau Allah peduli. Ku bersyukur kepadamu. Saat kami sekarat, Engkau datang peduli kepada kami. Engkau Allah dengan compassion yang penuh. Engkau bukan sekedar ngobrol kasih, tapi Kau action, lakukan cinta dan demonstrasikan di atas kayu salibmu. Bahkan Kau mengambil tanggung jawab atas kehidupan kami. Bahkan Kau ada di posisi kami ikut merasakan apa yang kami rasakan hari ini. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita buka bersama-sama hosting. Dan kita siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuhnya. Bapak Ibu boleh baca ayatnya terlebih dahulu dan kita amini. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah. Mari kita angkat hosti ini di atas kepala kita. Roti yang kau angkat itu adalah tubuh kasih Kristus di atas kayu salib yang terpecah bagimu. Makanlah agar kau menjadi bagian dan daripadaku, dan kau mengingat akan kasihku di kayu salib itu, kata Tuhan. Dan kita percaya saat kita makan, kita dipersatukan dengan kuasa kasihnya dan tubuhnya. Apakah Bapak Ibu percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah roti dipecahkan dan dimakan, yang mengambil cawan itu
Dan ia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagimu, menjadi sebuah perjanjian yang baru. Minumlah. Kita percaya bahwa anggur ini bukan sekedar lambang, tapi ada kuasa. Darah anak domba Allah yang sakit berkata, bilurnya menyembuhkanku. Darahnya melepaskanku dan memberikanku kemenangan. Darahnya memberikanku masa depan dan kebangkitan atas semua dan semuanya. Darahnya membangkitkan dan mencerahkan melihat fajar di pagi hari bersamamu. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya akan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada orang yang peduli kepada kami. Dan kalau Tuhan sudah peduli dan menyelamatkan kami, ini waktunya kami untuk care, peduli bersama dengan teman-teman kami yang lain. Kami mulai menunjukkan apa itu compassion. Kami mulai menunjukkan apa itu kasih yang sebenarnya. Kami akan merespon, mengambil tanggung jawab demi tanggung jawab. Dan kami mau empati kepada orang-orang lain. Sampai Kristus menjadi nyata di tengah-tengah kami. Gak peduli untuk menjadi kaya, kami baru bisa memberi. Apa yang kami punya, kami bisa melakukan bersama dengan Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu mulai detik ini. Biar minggu ini menjadi minggu kami mulai responi firman-Mu. Kami mulai care kepada orang lain. Kami mulai peduli kepada keluarga. Peduli kepada suami kami, istri kami. Peduli kepada anak kami. Peduli kepada orang tua. Peduli kepada gereja. Peduli kepada sesama. Siapapun biar kami peduli seperti Yesus melihat. Utus kami Tuhan di lorong-lorong kota. Utus kami di jalan-jalan. Utus kami terkonek dan membawa kasih dan kerajaan Allah menyentuh bumi ini. Dalam nama Yesus diberkati semuanya. Ya, firman-Mu menguatkan kami dan memotivasi kami untuk tidak nyaman dengan keberadaan kami. Tapi kami menjadi aliran air yang terus mengalirkan berkat dan memberkati banyak orang. Menjadi benih-benih yang subur. Dan kami percaya kalau itu menjadi benih, kami akan menunggu tepat pada waktunya nanti. Multiplikasi akan terjadi. Makasih Tuhan. Berkati teman-teman kami dalam usaha, dalam bisnis, diberkati semua. Yang berulang tahun bulan Mei diberkati. Engkau menerima juga persembahan, baik persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan kolektor. Sarana yang kami transfer atau kami bawa di rumah Tuhan nanti diberkati Tuhan semua dalam anugerah-Mu. Kami menerima kasih anugerah-Mu sekarang. Terima berkatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah memberkati-Mu. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, pengharapan yang baru, masa depan yang selalu segar. Dan kau akan melihat campur tangan Tuhan atas kehidupan-Mu. Engkau akan bangkit dari kelumpuhan-Mu. Engkau akan bangun dari kematian-Mu. Dan kau akan melihat makin cerah matamu. Melihat visi Tuhan atas kehidupan-Mu. Maju dan berjalan di bulan yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan menyertai kita dari hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.